Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 93. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Hari demi hari pun berlalu. Tak terasa sudah 3 hari Lila terbaring tak sadarkan diri. Sejak itu pula Via tak dapat makan dan tidur dengan baik. Ia melupakan hal lain dalam hidupnya, sehingga seakan dunianya telah terhenti. Meskipun wanita itu tak lagi menangis, namun kediamannya menggambarkan betapa hancur perasaannya. Yang dilakukannya setiap saat hanyalah duduk di sisi Lila, menunggu dan berharap agar gadis kecilnya itu segera membuka mata. Walaupun sebagai manusia ia tetap berserah diri, namun Via hanyalah seorang ibu yang akan ikut sakit saat anaknya dalam keadaan tak berdaya. Tepukan lembut mendarat di bahu yang membuat lamunannya membuyar. Ia mendongakkan kepala, menatap wajah sang suami, dan tanpa sepatah kata pun kembali menoleh pada Lila. Wira menghela nafas panjang, menarik sebuah kursi dan duduk di sisi Via. Ia menatap wajah Via lekat-lekat, yang sejak tadi tak melepaskan pandangannya dari Lila. Tubuhnya yang terlihat lemah, matanya yang sayu karena kurang istirahat, serta tatapannya yang kosong membuat Wira ikut merasakan kesedihan sang istri. Diraihnya jemari Via dan menggenggamnya, namun tak ada respon dari wanita itu. Via, aku mohon jangan seperti ini, ucap Wira sambil mengusap dengan lembut rambut Via. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Lila, Via menyaut. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Kemudian ia menatap Wira seakan meminta jawaban. Wira masih tersenyum samar. Ia menguatkan Via melalui senyum itu. Ayo, kita bicara dulu sebentar di depan. Aku tidak mau meninggalkan Lila, Mas. Lirihnya lalu kembali memandangi Lila. Aku mohon sayang, sebentar saja. Tolong dengarkan aku. Baiklah, kita bicara di sini saja, ucap Wira membujuk sang istri. Wira membantu Via berdiri dan membawanya ke sofa yang berada di sudut ruangan itu. Laki-laki itu berjongkok di depannya, lalu memeluk Via erat. Namun Via tetap diam membisu tanpa membalas pelukan itu. Hingga beberapa saat berlalu, Wira melepas pelukan itu. Dibelainya wajah tirus dan pucat itu dengan lembut. Aku merindukanmu yang dulu. Kau yang penuh dengan ketabahan. Kau yang sangat lembut tapi juga kuat. Dan kau yang tidak pernah kehilangan harapanmu. Sayang, aku tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Kau berjuang untuk Lila selama ini. Dan itu tidak mudah. Ucap Wira membuat Via menatapnya. Ia menarik nafas dalam dan memejamkan mata sesaat. Jika mengingat semua perjuangan beratnya agar Lila dapat sembuh, Via merasa sangat tidak adil. Sebab tinggal selangkah lagi. Namun justru kondisi Lila menjadi sangat menurun. Mengingat semua itu, air matanya kembali berderai. Kenapa harus seperti ini, Mas? Selama ini aku berjuang untuk kesembuhan Lila. Aku merasakan kesakitan yang sama setiap kali dia sakit. Bertahun-tahun aku menunggu dengan sabar datangnya mukjizat untuk Lilaku. Tapi lihat sekarang, Mas. Saat Lila memiliki harapan untuk sembuh, kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa? Kalimat panjang yang diucapkan Via seolah menggambarkan kesedihan, kecewa, dan keputusasaan yang menyatu. Aku mengerti, Via. Kau sedih dan kecewa. Tapi bukan seperti ini caranya. Tetaplah bersabar dan bersyukur seperti kau yang selama ini ku kenal. Sayang, aku mohon, pulanglah ke rumah dan istirahat. Sudah 3 hari kau seperti ini. Via melepaskan tangan Wira yang menggenggam tangannya, lalu berdiri dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Aku tidak mau meninggalkan Lila, walaupun hanya beberapa menit.
Via melangkah mendekat pada Lila. Namun secepat kilat Wira berdiri, lalu mencengkram kedua lengannya. Lepaskan aku, Mas. Tidak, sebelum kau mendengarkan aku. Kali ini Wira membentak tanpa sadar. Lihat aku. Ia menangkap wajah Via setelahnya, sehingga kini mereka saling menatap. Kau tidak bisa seperti ini terus. Selama berhari-hari kau tidak mau makan dan tidur. Kau mengabaikan segalanya. Bagaimana kalau sampai sakit? Aku tidak sanggup kehilangan Lila. Sayang, hidupmu bukan Lila saja. Lihat juga di sekitarmu. Kau masih punya aku, ayah, ibu. Dan ingat satu hal, anakmu bukan Lila saja. Gail juga anakmu yang membutuhkan budanya. Via tersadar. Ia teringat pada bayi kecil yang sudah hampir 4 hari diabaikannya. Gael, aku bukan bermaksud mengabaikannya, tapi Lila. Mendengarkan ucapan Via, Wira kembali memeluknya. Ia pun dapat memahami apa yang dirasakan istrinya itu. Ibu manapun di dunia ini tidak akan sanggup jika harus kehilangan salah seorang anaknya. Apa yang terjadi sudah menjadi takdir. Tugas kita hanya berdoa dan menjalaninya dengan sabar. Bukankah kau selalu berkata bahwa segalanya ada titipan? Lila memang anak kita, tapi bukan milik kita. Kalau Tuhan mau mengambilnya, kita harus ikhlas. Kau mengerti kan? Tak dapat lagi memendung kesedihannya. Via menyandarkan kepala di dada suaminya, mencari ketenangan di sana. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Tidak apa, sayang. Sekarang tenanglah. Wira melepas pelukan beberapa menit kemudian, lalu merapikan anak rambut yang berada di sekitar wajah istrinya, menyelip ke belakang telinga. Sekarang pulang, makan dan istirahat. Aku yang akan menjaga Lila. Via mengangguk pelan, membuat Wira mengecup keningnya. Setelahnya Via mendekat ke arah Lila. Ia duduk di sisi tempat tidur, meraih jemari gadis kecil itu dan mengecupnya. Tangannya terulur, membelai dengan lembut wajah pucat itu. Lila sayang, Bunda pulang dulu ya. Lila di sini sama ayah dulu. Bunda mau lihat Dede Gael. Lila harus kuat. Lila tidak mau Bunda sedih kan? Bunda sayang Lila. Ia mengecup kening gadis itu, lalu berdiri dari duduknya. Aku akan mengantarmu ke depan, ucap Wira. Iya, Mas. Tapi jangan tinggalkan Lila ya. Kalau dia bangun tolong beritahu aku. Pintanya diiringi anggukan kepala oleh Wira. Dengan langkahnya yang terasa berat, Via hendak keluar dari kamar itu. Namun saat tiba di pintu, terdengar suara lemah memanggil. Bunda. Bersambung.